Ya, mau mudik kemana nih Mas? Jakarta. Mas, kenapa milih lebih awal untuk pulang? Biar nggak kena macet aja. Karena takut juga keburu nyepi itu Mas ya? Iya. Kan kalau udah keburu nyepi kan katanya udah pada tutup jalan. Ya kan? Presiden Prabowo Subianto Senin siang meresmikan fasilitas pemurnian atau smelter emas milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Presiden berharap proyek ini mampu menciptakan 8 juta lapangan pekerjaan. Smelter emas ini merupakan smelter modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu, yakni pertambangan dan pengolahan ke hilir atau pemurnian. Saat peresmian, Prabowo menyebut proyek smelter emas telah dirintis sejak zaman Presiden ke-7 Joko Widodo. Prabowo bilang Jokowi turut diundang di acara peresmian smelter meski tidak datang. Smelter emas pabrik Precious Metal Refinery milik Freeport ini bisa menghasilkan emas hingga 52 ton per tahun. Kita ingin juga menjual barang-barang jadi, barang-barang produk akhir yang punya nilai tambah yang sangat besar. Kita bersyukur bahwa kita punya fasilitas ini, industri ini. Saya diberitahu industri ini instalasi pemurnian logam ini, terutama emas, adalah yang terbesar di dunia dari segi hulu sampai hilir di satu entitas. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi dan pembangunan 17 stadion di Indonesia. 17 stadion ini telah dinyatakan berstandar internasional dan telah memenuhi syarat FIFA. Prabowo menyebut langkah ini sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada kemajuan sepak bola nasional. Adalah salah satu kriteria, salah satu tolok ukur untuk menilai bangsa itu punya semangat atau tidak, punya kehendak atau tidak, atau mudah menyerah, atau tidak peduli. Saudara-saudara, bukan bangsa yang kaya saja yang sepak bolanya hebat. Tidak, banyak negara-negara yang miskin, negara-negara di Afrika, tapi mereka bisa masuk ke Piala Dunia. Mereka tidak punya lapangan sebagus ini. Mereka jauh lebih miskin dari kita, tapi tekadnya, semangatnya tidak mau kalah. Ini yang harus kita belajar, dan saya terima kasih kepada semua unsur yang bisa membangkitkan semangat anak-anak muda kita, saudara-saudara sekalian. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk terus mendukung sepak bola nasional dan timnas. Prabowo juga menyebut timnas Indonesia harus lolos ke Piala Dunia. DPR, Parlemen kerjasama dengan baik. Kita sekarang memperlancar semua peraturan, kita ringkaskan, kita perbaiki perangkat-perangkat dan piranti-piranti peraturan regulasi yang perlu diperbaiki. Memperlancar usaha-usaha PSSI untuk membentuk tim nasional yang tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku masih belum berencana akan menambah pelatih baru untuk timnas Indonesia. Erick bilang jika nanti ada tambahan pelatih, PSSI akan mencari pelatih lokal. Terkait timnas yang akan bertanding melawan Australia, sudah mendarat di Australia dan fokus memulihkan kondisi fisik. Mungkin masih sisa 8 pemain yang akan mendarat pada tanggal 17 malam. Komposisi pelatih Pak? Jadi yang penting bagaimana kita bisa cepat mereka recovery dari kecapean ya. Akan ada tambahan
lagi nggak, Pak? Kalau persiapannya sudah maksimal. Ada tambahan posisi pelatih? Ada tambahan lagi nggak? Di posisi pelatih ada tambahan lagi nggak? Belum, nanti kita cari yang dari lokal tambah juga ya. Pelatih timnas Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan dan 17 pemain timnas tiba di Sydney, Australia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Kedatangan timnas Indonesia disambut hangat supporter Indonesia yang ada di Australia. Timnas kemudian memulai sesi latihan ringan di gym hotel tempat mereka menginap. Dalam unggahan timnas Indonesia, sejumlah pemain timnas sudah bergabung, diantaranya Jordi Amat, Rafael Strijk, Nathan Choaon, Tom Hai, Marcelino Ferdinand, hingga Ole Romeni. Supporter Indonesia optimistis, timnas dapat meraih hasil maksimal pada laga melawan Australia. Akan ada sekitar 4.000 supporter yang mendukung langsung menyaksikan timnas di Allianz Stadium Australia. Ya, betul sekali, supporter sudah tidak sabar untuk segera meramaikan atau memerahkan Sydney Football Stadium. Tadi aja mungkin di wawancara kami sebelumnya kan ada 40-an supporter sedang latihan kan, itu udah luar biasa. Dan nanti 4.000 supporter kan lebih banyak. Kami punya optimisme yang besar menghadapi pertandingan melawan Australia yang mungkin kalau kita bicara 5-10 tahun lalu kita tidak pernah bisa bermimpi bisa seoptimis ini menghadapi Australia, dan kami sangat optimis pastinya Indonesia bisa. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan laga tandang melawan Australia pada Kamis 20 Maret mendatang. Laga ini juga menjadi ujian perdana bagi juru taktik Patrick Kluivert dan kawan-kawan.